Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya teman-teman semua dimanapun Anda berada. Semoga teman-teman semua masih dalam keadaan sehat walafiat dan masih dalam lindungannya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke sahabatku Solusi Injeksi Channel, di malam hari ini kita akan sedikit berbagi ya tentang pengalaman di trouble di motor Vario 150 ya teman-teman. Jadi trouble di Vario 150 ini itu permasalahannya water coolant ataupun radiator itu airnya mendidih teman-teman, mendidih ataupun muntah keluar ya di ketika suhu panas. Jadi air radiatornya itu masuk ke penampungan gara-gara mendidih ya. Nah, penyakit air radiator ataupun water coolant yang mendidih itu biasanya disebabkan ada beberapa faktor ya yang menyebabkan air radiator itu bisa muncrat ataupun bisa mendidih ya teman-teman. Jadi banyak faktor yang mempengaruhinya. Di sini saya akan sebutkan beberapa faktor yang mempengaruhi air radiator itu bisa mendidih ya teman-teman ataupun meluap keluar ya. Yang pertama, faktor yang mempengaruhi air radiator itu bisa mendidih adalah silinder head dan silinder comnya ataupun blok ataupun headnya itu perpaknya posisi di sini itu tidak rata teman-teman ya, tidak rata. Jadi alhasil kompresi itu bocor dan suhu pembakaran ya dari kompresi ataupun pada saat pembakaran bahan bakar itu sampai membuat air radiator di sekeliling ini mendidih teman-teman, dikarenakan moletnya permukaan silinder head ya di bagian sini molet dan kompresi bocor. Alhasil udara yang dihasilkan suhu panas yang dihasilkan dari pembakaran itu membuat air radiator ini mendidih teman-teman. Nah, itu adalah salah satu penyebab radiator ini mendidih. Dan penyebab kedua adalah termostat itu tidak bisa bekerja secara maksimal ataupun tidak bisa berfungsi secara maksimal. Nah, untuk pengetesan termostat sendiri bisa dengan cara direbus. Apabila itu bergerak maka termostatnya bisa dikatakan normal ataupun maksimal ya. Dan apabila tidak bekerja ataupun tidak dari pairnya itu termostatnya tidak bekerja, tidak bergerak ketika direbus, berarti bisa dipastikan termostatnya itu bermasalah teman-teman ya. Terus untuk penyebab radiator muncrat itu yang pertama adalah permukaan silinder head yang tidak rata ataupun perpaknya yang bocor. Yang kedua, termostat yang rusak ataupun tidak bekerja secara maksimal. Yang ketiga itu adalah selang yang tersumbat ataupun selang radiator yang lipat ataupun selang radiator buntu ya untuk sirkulasi air radiatornya. Terus di bagian sirip-sirip radiatornya itu mengalami kotor ataupun mengkerut ya teman-teman. Di bagian radiatornya itu kan ada sirip-siripnya, itu sirip-sirip yang untuk menyerap udara panas itu sudah hilang ya ataupun sudah penyot-penyot. Itu wajib teman-teman lakukan pembenaran ataupun diperbaiki ya teman-teman. Nah, itulah sedikit faktor ataupun beberapa faktor yang mempengaruhi penyebab water coolant ataupun air radiator ini bisa mendidih teman-teman. Dan di sini saya akan berbagi triknya kepada teman-teman bagaimana cara melakukan pengamplasan pada silinder head ataupun silinder com ya ataupun blok itu yang molet seperti ini teman-teman. Untuk di bagian silinder headnya sudah saya lakukan pengamplasan ya teman-teman. Tetapi untuk bagian silinder com ini kita bikinkan tutorialnya buat teman-teman semua apabila teman-teman itu ingin melakukan pemangkasan ataupun meratakan permukaan bagian blok ataupun silinder head. Yang pertama teman-teman itu harus menyiapkan amplas dan kaca teman-teman.
amplasnya basing apabila teman-teman menggunakan sembarang wis amplasnya ya. Apabila teman-teman menggunakan amplas kasar, nanti jangan lupa diberikan juga amplas halus untuk finishingnya ya teman-teman. Dan apabila teman-teman menggunakan amplas halus, maka ya tidak apa-apa, tapi habisnya banyak teman-teman kalau pakai amplas halus. Perhatikan di bagian headerheadnya ini sudah saya amplas ya, sudah saya ratakan, itu sudah bersih rata ya. Itu kita amplasnya di atas kaca. Dan untuk trik cara pengamplasannya itu di sini yang perlu teman-teman ketahui ataupun perlu kita sharingkan, karena banyak mekanik yang sudah melakukan pengamplasan itu gagal katanya teman-teman. Nah mungkin cara mengamplasnya yang salah ya teman-teman, ataupun caranya masih belum rapat. Kalau saya selalu seperti ini teman-teman ya. Nah, ditaruh, didorong, diangkat lagi, ditaruh lagi, didorong gitu. Perhatikan. Nah, kita mengamplasnya satu arah saja teman-teman, tidak boleh maju mundur seperti itu ya teman-teman. Jadi ngamplasnya seperti ini, dari bawah tarik atas, angkat lagi, tarik lagi, seperti itu teman-teman. Jadi tidak boleh maju mundur itu melakukan pengamplasan ya teman-teman. Ini perhatikan, setelah beberapa kali kita gosok ataupun kita amplas itu sudah ada perubahan. Nanti ini lama kelamaan akan terlihat teman-teman di bagian mana yang baling teman-teman. Ini kita gosok menggunakan batu kering. Seperti ini ya teman-teman. Ini perhatikan cara melakukan pengamplasannya. Jadi untuk melakukan pengamplasan ini harus sedikit sabar agar hasilnya itu maksimal teman-teman. Untuk pengamplasannya seperti ini. Kalau saya pribadi itu dari belakang kita dorong ke depan, dari depan kita angkat, kita tempelkan lagi, seperti itu teman-teman ya. Intinya tidak boleh searah maju mundur seperti itu, tidak boleh ya teman-teman, karena itu akan termakan sebelah nanti bloknya ataupun permukaan silinder bloknya. Jadi kalau dari belakang diangkat, ditekan, itu insya Allah akan rata teman-teman ya. Ini ya. Jadi dari sini kita sudah bisa melihat di bagian silinder headnya itu ataupun silinder bloknya itu di antara perpaknya ataupun packingnya itu mengalami kemoletan ataupun sudah tidak rata lagi teman-teman. Yang seharusnya ini dilakukan penyekerapan ataupun pembubutan ya, tetapi di sini kita lakukan dengan cara menggosok agar irit dana ya teman-teman. Jadi buat teman-teman apabila mendapatkan trouble yang air mendidih, silahkan dicek di bagian ini ya. Yang pertama di bagian kompresi perpak silinder bloknya harus normal, bagus ya. Amplasnya setelah beberapa kali kita gunakan untuk melakukan penggosokan ya teman-teman, kita buang kotorannya teman-teman ya, kita buang kotorannya dan kita gosok lagi teman-teman. Karena kalau nggak kita buang itu takutnya mengganggu kerataannya teman-teman pas kita melakukan penggosokan. Jadi harus sabar untuk melakukan penggosokan silinder blok dan juga headnya teman-teman. Oke ya teman-teman, ini ternyata untuk melakukan penggosokan ataupun pengamplasan di bagian bloknya itu sudah selesai dan sudah rata teman-teman. Ini ya, yang bekasnya tadi molet ataupun hitam terus dan digosok itu sekarang sudah selesai ya teman-teman. Ini mantap, ini bekasnya sudah mengkilat lagi ya teman-teman, dua-duanya. Oke ya teman-teman, semoga bermanfaat sedikit video yang bisa saya bagikan ini ya, semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.